Saya melihat, saya mengamati, saya membaca hasil-hasil riset banyak orang bahwa kondisi demokrasi kita sekarang ini pada posisi titik nadir yang terendah. Ahli di luar yang mengamati Indonesia secara sistematik menyebutnya kita ini sudah tidak demokrasi lagi. Sobat Leader, kita berjumpa kembali. Dari Menara Kartika Chandra Jakarta, inilah Freddy dengan Leader Channel TV. Sobat Leader, hari ini Leader Channel tidak sedang membahas kekuasaan. Kita sedang membahas kepercayaan yang retak. Apa iya? Nah, ketika harga naik misalnya, ketika suara publik terasa jauh dari pengambil kebijakan, dan ketika lembaga pengawas dianggap lagi tidak menggigit, muncul kegelisahan dari kalangan intelektual yang memang mereka tugasnya selalu memberikan kritik. Salah satunya datang dari Profesor Dr. Saiful Mujani, MA, yang kini sangat viral. Selamat datang, Profesor. Halo, Bung. Beliau menyampaikan peringatan keras tentang arah demokrasi kita. Nah, apakah ini sekedar kritik atau sinyal bahwa ada yang tidak baik-baik saja di Republik ini? Mari kita kupas who, why, and how bersama Profesor Dr. Saiful Mujani. Terima kasih. Master of Art. Ini nggak main-main, ini bukan honoris causa kan? No, jadi benar-benar sekolah dengan pras dengan capek, pras kepala, fisik, segala macam. Untuk mendapat ini kan tidak gampang ya, Prof. Yeah. Jadi wajar. Kan kadang-kadang begini, Prof. Saya tuh kadang-kadang dulu kan tidak ngerti jurnalistik ini. Saya senang ngomong kayak gini nih. Iya. Ngomong kayak gini nih senang. Senang ya? Yeah. Saya bikin berita, Prof. Baru awal kan saya tidak ngerti. Orang belajar jurnalistik aja belum tentu dia bisa nulis bagus. Awal-awal itu berita saya itu di kumuk-kumuk begini dia buang di tong sampah. Waduh, saya bilang. Sama supervisor. Editor itu. Coret lalu dia kumuk-kumuk dia buang di tong sampah. Yeah. Saya berpikir dia makan nasi juga kan dalam hati saya. Yeah. Dia nggak mungkin makan besi. Wah, saya mesti belajar itu. Saya mesti belajar, Bro. Tapi lama-lama karena kita bikin berita itu terus-terus, kok ini ngomong ini dengan fakta ini kan kita kaitkan dengan ada teorinya, ada etikanya, ada konstitusinya sampai ke undang-undang. Kok nggak nyambung? Kayak mulai terasa nggak nyambung. Nah, itu pada saat itu kita kritis. Yeah. Nah, kata editor saya, Anda udah nyampe itu. Jadi katanya kalau kita baca koran itu, Bro, kalau kita udah ngamuk-ngamuk dengan koran itu, kan kita baca terus-menerus. Kok ini tulisan wartawannya tulisan apa ini? Kita mulai berantem dengan koran itu atau nonton TV dan sebagainya. Itu katanya kita sudah nyampe itu. Benar ya itu, Bro? Nggak tahu. Nah, saya pikir sama juga. Ketika intelektual juga mulai dari sekolah sampai kepada akhirnya menemukan dia harus tetap konsisten dengan apa yang dia ngomong. Nggak mungkin dia ngomong hari ini A, besok B. Itu politisi kali ya. That's true. Nah, Prof, pertanyaan pembukanya ini kan saya sebenarnya pengen aja Prof tidak mau arah yang lagi viral-viral itu. Ya, betul. Saya ingin melihat what behind the screen, story behind the story itu. Pasti ada sesuatu yang Anda galaukan sampai mengeluarkan sebuah pernyataan. Kalau lihat realita sekarang ini kebijakan pemerintah terhadap misalnya dan keadaan di masyarakat, Anda melihat seperti apa sih sekarang ini dari berbagai perspektif? Terima kasih undangannya, Bung. Pertama-tama kita ini di tempat
dalam semangat normatif bahwa pengelolaan negara itu, pemerintahan dalam evolusinya itu sampai pada satu tingkat yang kita sebut sebagai sistem demokrasi. Dan dalam sejarah peradaban manusia, sebut begitu, sampai hari ini setidak-tidaknya demokrasi itu adalah capaian terbaik yang pernah dibuat oleh peradaban manusia. Lepas dengan segala plus minusnya. Dari semua yang ada, dari semua sistem yang ada. Demokrasi itu adalah yang tingkat buruknya lebih sedikit daripada sistem yang lain. Nah, itu saya melihat, saya mengamati, saya membaca hasil-hasil riset banyak orang bahwa kondisi demokrasi kita sekarang ini pada posisi titik nadir yang terendah. Jadi ahli di luar yang mengamati Indonesia secara sistematik menyebutnya kita ini sudah tidak demokrasi lagi, tapi disebutnya sebagai otokrasi, otoritarianisme sebenarnya. Udah masuk ke situ, ke jurang itu. Saya, mungkin Bung juga ya, kita seangkatan lah dalam ini. Dididik dalam iklim dulu ya, pada zaman Orde Baru, saya mahasiswanya itu tahun 80-an, begitu. Sangat mendambakan yang namanya demokrasi itu. Haus gitu ya. Dan kita udah jenuh dan marah dengan sistem yang ada pada waktu itu. Sehingga akumulasi ini di-share oleh banyak mahasiswa, banyak masyarakat pada umumnya, sehingga meletuslah gerakan reformasi 98. Itu adalah sebuah capaian yang luar biasa juga, dengan banyak pengorbanan, Bung, ya. 98 itu. Tapi kok sejak 98 makin kesini bukannya makin terkonsolidasi istilahnya, makin matang demokrasinya, kenapa makin menurun gitu. Ukuran-ukurannya banyak gitu ya. Misalnya kita cek aja. Salah satu basic dari demokrasi itu adalah perasaan warga. Tadi kalau Bung sebut percaya apa enggak sih terhadap pemerintah, terhadap pengambil keputusan publik dan seterusnya. Juga misalnya ada rasa bebas, rasa aman apa enggak gitu. Itu sangat basic. Kebetulan saya mengamati itu. Bagaimana masyarakat sendiri di samping di tingkat elitnya, di tingkat sebut orang yang kompeten untuk mengamati kondisi demokrasi kita, sampai pada kesimpulan yang saya sebutkan tadi. Demokrasi kita berada pada titik yang terburuk sekarang ini sejak zaman reformasi gitu ya. Kalau diangkakan dari 0 sampai 10 ya cuma 3. Kalau mau disederhanakan ya. Kalau pakai 100 ya 30, pakai angka 100 ya 30%. Artinya nggak lulus kan. Kalau sekolah skor kita hanya 3. Bukan lolos lagi itu, iya, titik kan? nadir. Di bawah 6, ya kan? Di bawah 5 lah setidaknya. Jadi kita tidak, kondisi kita seperti itu. Nah, kalau ditanya pada masyarakat sendiri ya, kalau yang tadi kan penilaian dari ahli yang mengamati kondisi kita, yang dilakukan tiap tahun sebenarnya. Kalau ditanya pada masyarakat kita sendiri, kita tanya misalnya, bagaimana Anda menilai masyarakat pada umumnya di sekitar Anda? Apakah merasa takut atau tidak takut bicara tentang politik? Itu kan ukuran. Apakah suasana bebas, ukurannya bebas itu satu komponen yang sangat penting dalam demokrasi. Iya. Kalau ada rasa takut, berarti kan tidak bebas. Saya melakukan menanya itu sejak 99 sampai sekarang tuh ya bulan ini saya tanya gitu ya di publik.
saya mendapatkan gambaran waktu orang yang mengatakan, saya melihat masyarakat kita pada umumnya takut bicara politik. Itu pada tahun awal reformasi, tahun 2000-an awal, itu hanya sekitar 20%. Jadi 20% maksudnya yang merasa takut bicara politik. Artinya kan bagus. 80-nya tidak merasa takut, Iya. ya kan? Itu awal tahun 2000-an. Sekarang? Itu kemudian naik, orang yang merasa takut itu naik pelan-pelan. Terutama 5 tahun terakhir. Sekarang mayoritas penduduk dinilai oleh warga biasa tersebut takut bicara politik. Oh takut, sudah naik ya. 55 sekarang dari 20. Ya. Itu what does it mean? Artinya tidak ada kebebasan. Kebebasan semakin sempit. Jadi mikir tuh orang ngomong tentang politik. Bersama dengan zaman dulu, hanya prosedural, Ya. kebebasan. Tapi sebenarnya nggak bebas. Nggak bebas, gitu kan. Gitu. Iya benar. Itu. Tapi kalau kita tanya, bagaimana nggak bebas? Anda bikin ngobrol bebas, Anda ngobrol. Persis, itu yang perlu kita pahami bahwa orang kayak kita, ya itu mungkin relatif sedikit. Masuk dalam kategori yang kalau tadi kan 55-60, berarti kita masuk dalam yang 40. Ya dong, kayak gitu. Yang kita nggak merasa takut bicara politik apa adanya, kita bicara gitu, kritis. Tapi kalau masyarakat umumnya sekarang takut bicara politik. Era pasca reformasi itu kan kita merindukan suatu sirkulasi elit yang bagus dan kita melahirkan Damai. banyak pemimpin. Ya. Jadi semua lini itu lahir pemimpin-pemimpin. Bukan pejabat, sekedar pejabat. Ya. Tapi saya pernah, teman-teman riset kecil-kecilan, kita menemukan bahwa no leader, yang ada itu penguasa. Penguasa. Banyak melahirkan penguasa, tapi minim leader pasca reformasi. Kayak ada, nah makin kesini makin semua berubah, bahkan bukan penguasa saja, pengusaha. Ya, Jadi ya. pengusaha, jadi penguasa juga. Ya. Bagaimana mereka bisa ambil keputusan? Itu yang Iya, betul. Sekarang itu ya tadi memang bahwa soal kepemimpinan ya, leader, dalam hal ini itu hal yang sangat krusial di kita. Apalagi tantangannya pemimpin yang strategis itu kan bertumbuh pada pilihan dan dukungan rakyat. Kita kan lewat proses pemilu seperti itu. Mungkin kekurangan kita adalah rekrutmen terhadap warga untuk menjadi leader itu. Itu yang partai politik maksud Anda salah satunya? Termasuk salah satunya kurang inklusif mungkin. Leader ditentukan oleh aspek yang bukan the quality of seorang leader gitu ya, seseorang untuk menjadi leader, tapi lebih pada komponen misalnya seberapa kaya dia, seberapa dekat dengan yang berkuasa dan seterusnya semacam itu. Ya. Itu yang mungkin dominan sekarang di dalam politik kita. Ya. Gitu ya. Rocky Gerung pernah ngomong di sini dan di berbagai media. Saya mencatat itu satu yang menarik, bahwa partai politik harusnya sebelum melempar calon-calonnya ke publik, dia harus dites etikabilitasnya. Menarik itu, artinya etiknya itu Kayak apa? untuk masuk di ruang jabatan publik itu, kan dia mesti berperilaku di situ. Iya. Kedua baru dites intelektualitasnya. Karena dia akan bicara di forum-forum bukan domestik tapi juga di internasional. Baru setelah lolos itu dia dilempar ke publik, misalnya 6 orang dilempar, siapapun terpilih pasti itu sudah terbaik. Itu menurut Rocky. Iya. Tapi saya mau tanya Bung, kita ini ada leader nggak sih di Republik ini? Maksudnya tadi yang saya sebut itu apa benar kita lagi krisis kepemimpinan? Ya, bahwa saya percaya ada
orang yang minimal punya potensi, ya, punya potensi untuk menjadi leader. Tapi ya tadi mereka ini tersisih atau tidak punya kesempatan untuk direkrut sebagai leader, untuk dipromosikan sebagai leader kayak gitu, karena kriterianya sudah berubah kira-kira begitu ya. Lebih pada aspek-aspek yang non quality itu tadi, misalnya pertama orang itu tadi punya nilai-nilai etik kepantasan misalnya, pantas atau tidak pantas, nilai-nilai inklusivitas, artinya dia itu punya kemampuan untuk ngomong mengakomodir berbagai keragaman yang ada dalam masyarakat, walaupun tahu bahwa dalam politik itu ya tidak homogen. Tapi seorang leader begitu dia menjadi, sebutlah jadi presiden begitu, semuanya itu harus diakomodir. Apakah dia menjadi oposisi, apakah dia menjadi kekuatan partai yang berbeda dan seterusnya, semua itu harus diterima sebagai bagian dari sebuah republik. Ya, itu harusnya seperti itu. Nah, saya melihat sekarang itu kekuatan itu sudah semakin menipis. Berarti Anda tidak setuju seorang pengusaha juga seorang pejabat publik juga, artinya penguasa juga, artinya penguasa juga. Tidak soal, menurut saya dia latar belakangnya bisa pengusaha, tidak apa-apa, tapi the quality of leadership harus melekat pada dia gitu. Yang tadi ya, misalnya ketika dia latar belakang pengusaha, tapi begitu dia jadi leader, tidak lagi berperan punya kepentingan ekonomi untuk kelompoknya, tapi harus yang dilihat kepentingan jangan sampai inklusif. untuk memperpanjang ya kekayaannya, bisnisnya. Ya, itu yang mengerikan, gitu. artinya semua dihalalkan. Iya, gitu, kan? betul. Nah, kalau kita punya leader quality, ya, kualitas leader, itu pasti bisa direm, bisa dibedakan, kira-kira kayak begitu. Tapi Bung Prof, apa momen paling apa ya, yang membuat Anda tuh merasa harus bicara keras itu? Kritis lah mungkin ya, bicara kritis dengan cara yang berteriak. Yang bagi orang lain bilang itu keras ya. Keras ya. Itu akumulasi dari persoalan, dari masalah-masalah yang ada di kepala saya, yang dinyatakan ya, bukan dipidatokan. Itu dinyatakan dalam waktu yang terbatas kayak begitu. Misalnya saya minta Pak Prabowo turun gitu ya, itu mungkin dianggap keras, tapi itulah cara kritik yang harus saya lakukan supaya nyampe ke ujung-ujung negeri ini, kira-kira kayak gitu, Bung. Saya juga realistis bahwa seorang yang sedang menjabat untuk bisa turun tersebut gitu ya, kita membutuhkan resource yang sangat besar gitu ya, kekuatan politik yang sangat besar gitu ya. Tapi saya kan hanya seorang guru gitu ya, dan bicara seperti itu, kalau bicara tentang mungkin apa enggak itu ya, mungkin ya ada memungkinkan. Iya, semua hanya sebuah ide, kira-kira kayak begitu ya, untuk dilontarkan. Tapi di balik itu tadi yang Bung tanyakan itu apa gitu ya. Tadi pertama, tadi saya memulainya dari yang fundamental, capaian dari kita, amanat dari evolusi politik kita 30 tahun terakhir sejak reformasi 98 adalah amanah kita adalah membangun politik yang demokratis. Itu pertama. Undang-undang dasar diamandemen beberapa kali untuk mewadahi aspirasi yang memungkinkan demokrasi bisa berkembang. Saya melihat pada Pak Prabowo itu bukan isu yang penting, bahkan diabaikan menurut saya ya, menurut pemahaman saya. Itu artinya Pak Prabowo mengabaikan esensi dan pesan dari reformasi. Apa itu artinya? Gini, misalnya saya kasih contoh, di beberapa tempat sudah saya katakan, tapi karena itu pokok saya ulang lagi, bahwa dalam pidatonya Pak Prabowo begitu dia dilantik, kan pidato negara, dia mempersoalkan demokrasi kita dan mengharapkan kita punya demokrasi yang khas Indonesia.
Apa itu demokrasi yang khas Indonesia gitu ya. Saya pelajari, dapat pernyataan Pak Prabowo sendiri. Itu harus dikonfirmasi kepada Pak Prabowo. Tapi saya karena itu udah dipublikasi, punya publik, layak sama saya di-share. Kalau ternyata tidak akurat misalnya beritanya, ya itu bisa dikoreksi, kira-kira begitu. Tapi informasi sementara ini, ketika ada aspirasi untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar pada zaman Pak Bambang Susatyo waktu itu 5 tahun yang lalu, kan ada aspirasi untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Betul. Ada dari DPD misalnya Pak Lanyala, dia punya aspirasi semacam itu. Juga ada aspirasi dari PDI Perjuangan untuk melakukan amandemen terbatas supaya arah jalan lebih jelas. GBHN masuk kembali seperti zaman sebelumnya. Ketika situasi seperti itu, Pak Prabowo mengeluarkan sikap sebagai ketua partai, gitu ya, 2019 waktu itu. Dia bilang, tidak masalah sama sekali kalau kita menginginkan amandemen terbatas seperti memasukkan kembali GBHN. Malah saya menginginkan lebih luas dari itu. Saya ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, yang asli, kira-kira kayak begitu. Artinya apa? Kalau itu agenda yang ada di pikiran dia ya, sebagai sebuah ide, seorang leader gitu ya, nasional, tapi cara berpikir tentang konstitusinya seperti itu artinya potensial orang yang punya jabatan strategis ini, bagi saya itu ancaman. Marxstadt itu, ya. Mengarah Marxstadt, kalau kembali ke dulu. Iya, jadi itu peluangnya ada. Ada, karena dia punya latar belakang. punya kekuasaan, punya resource yang sangat besar. Kalau dia menginginkan itu, itu bisa terjadi kan begitu loh. Kalau dulu ngomongin 2019 kan belum jadi presiden. Sekarang udah jadi presiden kan gitu. 2026 sekarang. Sekarang jadi presiden kan dari konstitusi yang ada, jadi persis plus minusnya. Persis. Jadi kan gini Bung, dari hasil kajian di berbagai kawasan di dunia, gitu ya, perkembangan demokrasi di dunia 25 tahun terakhir, demokrasi mengalami penurunan di berbagai kawasan di dunia. Dicari sebabnya, kesimpulan para ahli mengatakan sumber utama dari melemahnya demokrasi adalah dirusaknya oleh elit politik, terutama eksekutif, presiden dalam hal ini. Kita tahu dulu dia seorang presiden bisa maju, bisa naik lewat prosedur pemilu menjadi pemimpin, tapi justru kemudian prosedur itu dibunuh, gitu ya, dihilangkan atau diperlemah. Hanya namanya aja pemilu, tapi sebenarnya pemilu yang tidak demokratis, kira-kira kayak gitu. Itu terjadi pada contoh yang sering saya sebut, yang paripurna, bagaimana elit merusak demokrasi adalah Hitler. Ya kan, Hitler kan berkuasa lewat pemilu, ya kan. Setelah dia berkuasa dibunuhlah, gitu ya, politik yang demokratis itu. Kita melihat belakangan orang kayak Donald Trump, gitu ya, dia berkuasa lewat pemilu. Setelah itu pemilu di Amerika sekarang rusak, gitu ya, oleh dia. Dan kemarin demo besar-besaran meminta Donald Trump turun, kan kira-kira gitu. Ada indikasi apa? Prabowo ke arah Hitler? Saya berhipotesis, gitu ya. Saya berhipotesis, mudah-mudahan saya salah, gitu ya. Prabowo potensial punya itu. Setidaknya ketika dia melihat hasil reformasi kita, yang dia ingin mengembalikannya ke konstitusi lama, gitu. Jadi itu yang persoalan yang saya sebut sebagai ancaman yang dasar terhadap perkembangan kemajuan bangsa kita, karena ini punya implikasi. Implikasinya adalah bahwa penataan pemerintahan, menjalankan negara, gitu ya, itu juga sangat terkait dengan kita punya konstitusi. Kalau kita meragukan konstitusi itu, maka
karena konstitusi itulah yang mengawasi kita to some extent. Kan negara hukum. Hukum itu ya salah satunya adalah rem, Betul. rem. Kalau nggak anarkis. Iya, itu dia anarki. Gitu. Nah, saya melihat efek dari itu adalah sejumlah pelanggaran konstitusional dilakukan oleh Prabowo. Menurut saya ya, pemahaman saya. Contoh yang sederhana misalnya yang paling begitu dia sudah dilantik sebagai presiden, dia melakukan rekrutmen jabatan politik strategis, yaitu para pembantunya menteri-menteri, ya, angkat menteri. Yang pertama misalnya di dalam konstitusi kita, tentara itu tidak boleh menduduki jabatan sipil. Ya. Oke. Belum lama dia baru saja dilantik, dia mengangkat misalnya Teddy menjadi sekretaris kabinet Sriwijaya. tanpa dia mengundurkan diri sebagai tentara. Naik terus pangkatnya. Bahkan naik terus. Saya dapat informasi yang sangat kuat, gitu ya. Dia di track supaya cepat dapat bintang 4. Apa yang membuat seperti itu, gitu ya. Jadi kayak tidak ada koridor, gitu ya. Harusnya DPR berfungsi. Iya, nah itu dia. Tidak ada kontrol tadi. Ya. Terus yang lain-lain juga banyak. Jadi rekrutmennya itu menurut saya didasarkan pada kronik. Saya tuh berpikir, kenapa Anda berpikir semacam bersikap semacam ini? Momen yang paling krusial itu seperti mungkin juga bagaimana kok tentara itu kan dalam berbagai kajian dalam konstitusi itu kan tentara melaksanakan keputusan politik. Undang-undang apapun tentara pasti dia ikuti, dia taat itu. Yeah. Dan saya tahu dari dulu tentara sangat taat pada konstitusi kan, Yeah. tegak lurus dia. Nah, jangan sampai tentara itu ikut berpikir, wah ini konstitusi, ini aturan ini maksudnya begini nih, kan dia nggak boleh itu, ya kan? Apalagi salah satu contoh penyiraman air keras terhadap aktivis Andre Yunus, itu kan mantan ketua BAIS, Pak Ponto ya, itu kan bilang begini, itu salah ketika revisi undang-undang di hotel apa tuh Perman itu Anda datang dengan dobrak pintu demonstrasi dan anak-anak yang jaga tentara, maksudnya prajurit-prajurit yang jaga itu kecolongan dan itu kecewa mereka, mungkin mereka dihukum. Saya kira tidak sederhana itu karena tentara di bawah itu mereka juga tahu harus melakukan apa dan itu mereka tidak salahin orang lain kok. Sifatnya komando. Saya tuh paling takut prajurit paling bawah Pak, Mas Saiful. Tapi saya tidak takut jenderal berpikir itu karena kita bisa ajak diskusi. Kalau kita kaitkan dengan bawah kan mengerikan. Ya, apalagi hanya masa ilmunya hanya air keras, gimana ini namanya? Dan orang yang intelektual kalau dihabisin semua, apa enggak mengerikan ini? Ya, betul. Jadi ya itu dia, kan ada amanat reformasi bahwa ada keinginan, ada aspirasi, ada ketentuan agar dilakukan upaya tentara kita menjadi lebih profesional. Oke. Oleh karena itu ada batasan, tidak seperti Orde Baru dulu, wilayah-wilayah mana tentara bisa berperan dan berfungsi, kira-kira kan begitu. Nah contoh yang tadi, jadi bagi saya kok bisa-bisanya tentara itu menjadi dalam tanda kutip satpam di Hotel Fairmont. Itu kan bukan wilayah dia. Betul. Harusnya polisi atau satpam biasa saja. Itu udah masuk ke wilayah yang salah. Udah ada di situ aja udah salah. Misalnya gini, sekarang kan tentara ikut jaga kejaksaan nih. Ya betul. Tahu-tahu ada aktivis yang datang, bisa ribut, bisa masuk dan masa tentara itu nyari si aktivis itu untuk diapa-apain gitu. Kan tidak mungkin itu, kan perintah dia hanya jaga dan dia merasa salah karena kecolongan bisa ada yang lolos.
Jadi argumen itu tidak masuk. nggak masuk. Tapi yang paling dasar Pak, ya memang pesan profesional untuk jadi tentara itu, tentara tidak boleh ada di situ, tidak boleh di wilayah sipil. Misalnya kayak Pak Pontoh tadi mengatakan, saya pun ngomong gitu bikin kita kaget, lagi tidur juga terbangun kayak Iya. gitu loh. Karena tentara memang dididik untuk begitu. Oleh karena itu jangan berada dan bergulat dalam wilayah sipil. Wilayah sipil kan relatif bebas. Orang bisa bicara apa-apa. Di tentara nggak ada bebas. Semuanya serba komando. Saya lihat tongkat komando tentara itu kan, coba lihat tongkat-tongkat itu kan lurus. Iya. Tongkat sipil itu Bengkok-bengkok. kayak ular-ular. Iya. Jadi kalau tongkat Nabi Musa kalau udah lepas kan ular itu Pak. Artinya siksak. Zigzag, Sipil itu nggak bisa. Jadi kalau dalam pertemuan ada tentara, ada kasih sipil mau bicara ini kan dulu ingat ya. Fleksibel. Dulu ingat ya ada fraksi ABRI di DPR. iya. Kalau ada sipil yang ngomong itu tentara liatin aja tuh, yang anggota dari TNI Polri yang dari fraksi ABRI Iya. hanya liatin. Gitu ya. Kan dicurigai itu. Iya. Iya kan? Ya karena Eranya udah berubah. itu bukan dunia dia sebenarnya. Iya. Itu salah duduk. Anda kok berada di situ gitu. Nah, itu juga. Nah, lepas dari itu, at least secara formal, Pak Prabowo kalau punya komitmen terhadap profesionalisme tentara, orang seperti Teddy tidak boleh menjabat jabatan sipil strategis seperti itu, kecuali dia mengundurkan diri. Satu. Kedua, di bawah Pak Prabowo inilah militerisasi terjadi besar-besaran, Bapak. Gitu ya. Jadi ada batalion, penambahan batalion, targetnya 2029 itu disebutnya batalion pembangunan, 750 batalion di seluruh Indonesia. Jadi itu berada di wilayah sipil semua, Pak. Jadi ini memang kontras banget. Oleh karena itu anggaran pertahanan itu melonjak luar biasa. Jadi ke sana arahnya. Jadi dari konstitusi, menyalahi konstitusi, menyalahi supremasi sipil seperti yang dikatakan Bung tadi gitu ya. Arah kebijakannya seperti tadi yang dibuat. Bagaimana tentara masuk ke food estate, yang kayak begitu kan. Masuk ke koperasi desa, masuk ke MBG itu kan. Nggak kebayang sama kita. Kita yang lihat di lapangan itu yang betul. Pasti kalau kita ngomong ya dibantah-bantahin kan Pak. Tapi faktanya itu yang terjadi. Tapi saya khawatir mungkin informasi yang masuk ke presiden itu kayak zaman era Pak Harto itu kan, yang masuk ke dia kan yang penting Bapak senang gitu. Iya, kalau itu sih berarti Pak Prabowo tidak salah lah, tidak bisa disalahkan kalau itu kan berarti masukannya yang salah, kira-kira kayak begitu. Iya. Tapi kalau saya nggak begitu. Apa di demokrasi saat Iya, kebebasan. ini adalah kebijakan Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo ingin melakukan militerisasi lagi terhadap Indonesia. Itu betul-betul menyimpang dari. Apa mungkin di era kebebasan media dan It's happen, global Bung. networking? Udah terjadi, Bu. Coba Bung pergi ya di mana-mana sekarang. Memang terasa, tapi kalau mau diformalkan kayak begitu, hanya main setengah itu yang kita nggak maju-maju, kepercayaan dunia akan hilang kayak gitu-gitu. Itu dia, itu kan implikasi semuanya. Ini Implikasinya merembet ke situ ya. Dan panjang itu, kosnya besar. Panjang pada kesejahteraan masyarakat gitu ya. Saya sangat mendukung bahwa tentara itu harus sejahtera. Betul, kita semua setuju. Kita sepenuhnya mendukung. Dulu anak tentara juga Iya. kan, jadi kita tahu bagaimana Bung, susahnya. iya, Bung bagaimana- Syaiful gimana? Enggak, Ada saya- hubungan enggak tentara? Enggak ada. Punya saya. saudara tentara? Enggak, kalau saya enggak. Saya sipil murni gitu ya. Jadi kita sangat mendukung. Kita sedih juga ya sebagai rakyat melihat kalau tentara kita nggak sejahtera. Rumahnya aja sederhana sekali gitu ya. Sedih saya melihatnya gitu. Sementara Itu yang harus dipikirkan supaya dia menjadi tentara profesional. Jangan disuruh tani. Itu bukan pekerjaan dia. Persis seperti ya tadi yang saya ragu, orang seperti Teddy, kriterianya apa Teddy harus diangkat? Dipaksakan kayak begitu. Dan itu melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang. Undang-undang yang baru dari TNI juga begitu, tidak dirubah. sebenarnya kita ini jaga Teddy juga, dia masih muda dan jangan sampai malah orang Jadi korban. Beliau kan namanya 5 tahun, tidak lama. 5 tahun sirkulasi elit ini kan tidak Ya, lama. betul. Memang kadang-kadang di TNI itu udah bagus ya, dia punya jenjang jabatan itu. Seorang mulai diangkat dari komandan peleton itu pasti kriterianya nggak sembarang karena kenalan atau apa, nggak mungkin. Ya. Tapi managerial skill-nya itu bagaimana sikap manajerialnya yang namanya military leader kan mulai dari Ya, betul. jabatan terkecil.
Bung, saya sebenarnya saya ingin masuk kepada apa namanya, yang menarik ini sekarang kan Anda kritik DPR, seolah-olah DPR ini nggak efektif, ya kan? Ada indikatornya nggak itu? Ya, jadi saya masuk dulu pada dari implikasi Pak Prabowo kurang komit terhadap konstitusi kita, itu berimplikasi pada kebijakan. Kebijakan itu harus bersandar kepada undang-undang yang jelas, yang mengikat, yang itu dibuat oleh pemerintah sama DPR kan, undang-undang itu. Iya, betul. Nah, saya masuk ke situ ya. Ya. Nah, Pak Prabowo itu punya program unggulan. Ini kasusnya. Program unggulan pertama adalah MBG. Ya. Kemudian bikin Koperasi. Badan Gizi Nasional Oh, Badan Gizi Nasional. yang sebagai pelindungnya. Pelindung. Itu dasarnya hanya impres, Bung. Nggak- Instruksi presiden, bukan undang-undang. Lemah sebenarnya. Itu satu. Oleh karena itu kemudian DPR tidak terlalu tahu, tidak terlibat dalam pembahasan. Misalnya MBG ini untuk apa sebenarnya? Harus ada kajian akademiknya, ya kan? Ini tidak ada. Impres langsung dari presiden. Dan DPR, apakah DPR protes? Saya nggak mendengar setidaknya sampai hari ini yang terpublish ke publik, kira-kira begitu. Jadi itu memang betul-betul fungsi legislasi, ya kan? Membuat undang-undang, kan fungsinya DPR itu satu membuat undang-undang kan, budgeting ya, dan pengawasan, ya kan? Nah, karena tidak dilibatkan dan undang-undangnya tidak ada, maka prosedur untuk kontrol terhadap pemerintah juga hilang. Ya, dulu kan kita kenal, Bung, anggaran yang presiden putuskan itu berapa nilainya. Ya. Itu kan dasarnya apa? Ya. Undang-undang. Masuk ke tingkat menteri berapa? Ya, Dasarnya juga undang-undang Katmen. ya, Kemudian sampai ke dirjen. ya, Sampai, nah, kalau angka MBG ini kan 350 triliun, ya, let's say ya, setahun. setahun. Itu harus masuk, dasar keputusannya itu cukup impres apa harus undang-undang? Iya, ya kan gitu. Ya, nilainya. Itu kan badan khusus, Pak, gitu ya. Dengan anggaran sebesar itu gitu ya. Jangan kan itu. Kalau yang dulu misalnya anggaran desa, dana desa, itu dasarnya undang-undang, Pak. Dulu ya, pada zaman Pak Jokowi, Ya. desa itu. Harusnya ini dan dalam jumlah yang lebih besar, yang butuh itu uang rakyat, dan harus betul-betul diawasi. Tapi mungkin menyusul undang-undang kan biasa menyesuaikan. Nah itu dia Pak. Jadi dilakukan dulu tanpa tidak ada undang-undangnya, tidak ada kajiannya untuk apa itu dibuat gitu ya. Oleh karena itu banyak spekulasi dan Pak Prabowo juga menangkap spekulasi yang berkembang di dalam masyarakat bahwa sebenarnya MBG itu makan gizi gratis itu sebenarnya program politik. Program politik yang tidak bisa dikontrol oleh legislatif. Itu adalah satu cara untuk kampanye lebih dulu, gitu ya. Dan itu korupsi. Dugaan saya. Oleh karena itu harus DPR itu memeriksa itu. Tapi karena tidak ada landasan untuk mekanisme kontrol terhadap program itu, maka tidak jalan sampai hari ini. Saya khawatir karena dunia lagi jungkir balik ya, tanda kutip ya. Jadi orang kalau bikin tesis skripsi aja kasih masuk di ChatGPT ChatGPT nanti keluar satu tesis, satu disertasi baru disesuaikan dengan nah itu. Kan ini Republik rusak ini. Padahal dunia rusak. tetap mengikuti sekolah itu kan mesti ada jenjang-jenjang ininya. Ya. Jadi itu satu ya, misalnya MBG. Gini loh, Bung, kan yang dikatakan walaupun tidak didasarkan pada kajian akademik yang serius, MBG itu katanya untuk menanggulangi masalah stunting. Iya dulu begitu. Iya kan, klaimnya begitu. Soal stunting itu kan soal kekurangan gizi pada umur tertentu, ya kan? Kalau kita orang tua dikasih gizi yang lebih bagus ya tidak akan menanggulangi masalah stunting semacam itu. Stunting itu sensitif untuk anak yang berumur 3 tahun ke bawah.
1000 hari bahasanya itu. Jadi dari kandungan ibunya sampai berumur kurang lebih 3 tahun lah gitu ya setelah melahirkan. Nah, jumlahnya per tahun itu kan tidak lebih dari 10 juta orang. Kenapa proyek ini dibuat 80 juta setahun? Jadi yang 70 juta itu siapa gitu loh. Nah, itu kan yang kayak gitu-gitu kan basic. Untuk dasar kita melakukan evaluasi, mencapai target atau enggak. Target ini program ini apa? Budgetnya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Kita punya kewajiban untuk tahu itu. Itu hak kita sebagai warga negara karena kita yang membayar semua itu lewat Betul. pajak. Tapi jangan-jangan memang keadaan kita ini memang menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita sedang goyah sehingga semua orang bisa kebijakan dibuat semau aja. Sembarang, tidak tanggung jawab. Itu yang saya cemas, yang saya khawatir. Misalnya konstitusi nih, Bung, sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi kita menetapkan bahwa anggaran pendidikan itu minimal harus 20% dari total APBN. Iya. Ya kan? Nah, sekarang dipersoalkan sebagian dari anggaran itu dipindahin ke makan bergizi gratis MBG. Tapi dalam pemaparan pemerintah itu mereka deny ini kan hasil efisiensi. Ini gimana? Jadi publik. Iya, betul. Oleh karena itu sekarang lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kita melihat bahwa tidak apa-apa punya program makan bergizi gratis, tapi jangan menyalahi konstitusi, gitu loh, Bung. Nah, saya melihat Pak Prabowo tidak komit gitu loh terhadap konstitusi yang udah kita buat. Nah, itu yang saya sangat khawatir dan banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang menyimpang dari konstitusi. Yang lain misalnya contohnya otonomi daerah. Otonomi daerah itu amanat reformasi gitu ya. Supaya kalau kita diskusi dengan Profesor Yas Rashid yang arsiteknya otonomi daerah adalah bagaimana caranya daerah itu berdaya. Tidak seperti dulu pada zaman Orde Baru karena itu tersentralisasi semua. Ketika terjadi krisis, daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini ingin memberdayakan daerah supaya lebih adil juga. Ada pemerataan dan seterusnya. Ya. Harusnya amanat reformasi dan amanat konstitusi adalah kita terus memperkuat otonomi daerah ini. Salah satu fungsi daripada salah satu penguat dari otonomi daerah itu adalah masalah budget, ya kan? Ya, transfer dari pusat, ya kan? Di bawah Pak Prabowo ini itu dipotong gitu loh. Budget yang selama ini gitu ya. Bisa dilihat angkanya, saya tidak hafal gitu ya. Yang jelas mengalami penurunan yang sangat besar sehingga pemerintah daerah protes gitu. Itu yang sangat saya khawatir. Punya implikasi terhadap stabilitas politik di daerah. Bung. Ini yang mengerikan. Nah, di mana batas antara tekanan publik yang sah dalam demokrasi dan tindakan yang berisiko melanggar hukum nih? Iya. Karena kondisi ini. Secara politik Pak ya, kita bisa diskusi secara konstitusional juga. Tekanan terhadap pemerintah itu adalah satu cara membantu pemerintah supaya bekerja waspada dan efektif. Presiden Prabowo mengakui itu. Ngomongnya begitu, oke. Dan kita berharap kayak begitu kan? Reactionnya. Iya, tapi kan banyak klaim-klaimnya dalam pidatonya beda dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau Bung perhatikan ya. Betul. Nah, jadi oleh karena itu jalannya itu pertama kalau secara formal, kalau kita tetap melihat secara lebih optimis dengan pemerintahan ini, jalannya kan ada dua. Intinya harus ada kontrol terhadap pemerintah, itu satu. Kontrol itu dari mana datangnya? Secara formal dari DPR. Kubu yang lain lagi atau cabang yang lainnya yang bisa kontrol pemerintah adalah civil society dan media. Ya kan itu. Nah, sekarang DPR menurut kesimpulan saya sementara ini tidak bisa diharapkan untuk kontrol terhadap pemerintah. Itu satu. Media juga harus disensor.
kalau Bung kan punya pengalaman wartawan, ngobrol lah dengan teman-teman di media. Kebebasan media juga Kelihatan sekarang. berkurang. Dan misalnya saya kan apa ya, Ditahan iklannya aja udah puyeng. itu dia kan, itu dia. Nggak usah Jadi dicampur aduk gitu ya, antara bisnis dengan politik, dengan kontrol terhadap media. Ya, itu indikasi kontrol makin lemah di dalam pemerintahan yang Padahal sekarang. media itu tugasnya kontrol. Iya. Sebagai Terus bagian civil society siapa yang besar kan, organisasi-organisasi Iya. keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah gitu ya. Bisa mereka sekarang berfungsi sebagai kontrol seperti zaman Gus Dur mengontrol Pak Harto? Hilang. Ada yang bilang kemungkinan mereka udah dapat itu apa namanya tambang itu proyek tambang jadi Iya. mungkin Diam. dalam proyek juga ada masalah juga Iya, bisa betul. jadi. Iya. Jadi itu Bung. Oleh karena itu sekarang andalannya adalah kemudian kepada civil society. Civil society makin shrinking, makin kecil kan gitu. Makin kecil. Makin kecil. Saya aja yang punya sikap kayak gini ya dikonfrontir dengan anggota civil society yang lain. Misalnya saya kritik keras seperti itu, saya di demo ada kelompok masyarakat. Kantor saya berhari-hari itu didatangi pendemo gitu ya, mengancam agar saya ditangkap dan seterusnya semacam itu. Jadi ini konfliknya kemudian bukan antara civil society dengan negara gitu ya, tapi ini antara civil society dengan civil society juga gitu loh. Nah itu keadaannya sekarang. Nah jadi dalam keadaan seperti itu maka kalau melalui jalur formal kayak begitu, maka kontrol lewat civil society, tapi juga harus kita kembangkan di samping ya menurut prosedur yang formal, tapi juga yang unkonvensional saya sebut. Unkonvensional itu artinya seperti aksi-aksi gitu ya, sebagai bagian dari partisipasi politik yang sah dan dijamin oleh konstitusi, dan oleh karena itu konstitusional juga diatur dalam undang-undang dan seterusnya. Tentu itu ada resiko misalnya tidak terkendali, itu bisa terjadi gitu. Tapi ya tetap aja itu bisa dilihat sebagai satu penyimbangan kalau ada kekerasan misalnya, dan sah hukum itu berjalan untuk menanggulangi masalah kekerasan tersebut. Tapi intinya adalah partisipasi sendiri, aksi-aksi itu adalah satu perbuatan yang sah di dalam menurut konstitusi kita. Ya. Nah, saya melihat itu satu jalan untuk mengontrol pemerintah dalam keadaan yang sangat buruk. Ini sangat tergantung nih. Kalau ekonomi yang keadaan ekonomi sekarang buruk gitu ya, berat lah setidaknya kayak begitu. Rupiah sekarang semakin lemah kayak begitu. BBM harganya naik kayak begitu. Pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diharapkan oleh Pak Prabowo 8%, masih terlalu jauh kira-kira begitu. Kata Pak Prabowo udah bisa menciptakan lapangan kerja 1 juta dari MBG saja, itu kan yang dipidatokan. Tapi itu kan orang-orang yang udah punya pekerjaan, tinggal pindah aja ke MBG. Iya kan? Proyek namanya juga. Pindah kerjaan gitu loh Pak. Iya. Kalau Bapak Pindah proyek. Iya, pindah proyek. Jadi orangnya itu aja gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus bersuara setidak-tidaknya gitu ya. Kalau perlu bersuara yang sekeras-kerasnya minimal supaya kedengaran, dan Pak Prabowo harusnya ya terimalah itu ya sebagai upaya untuk membuat pemerintahannya lebih efektif. Misalnya tidak ada yang bersuara keras lagi, semua diam. Ya. Semua civil society, akademisi, media diam. Ya. Itu juga demo juga itu kan. Itu juga berbahaya kan? Sangat berbahaya. Iya, sangat kan? Berbahaya sebenarnya. Kalau orang semua diam kayak gitu ya, iya. terjadi. Kalau kita keras sudah nggak bisa lagi, ya pasti lawannya diam. Iya betul. Kalau itu masih protes juga. Itu betul, protes juga. Dulu zaman Belanda, Bung, saya punya riset itu. Dia bagaimana rakyat di kampung itu lawan Belanda, diam mereka. Yeah. Tapi rel kereta mereka pindahin. Belanda kejungkil kemana-mana. Dan saya pikir di era yang terbuka ini, bahkan di Cina, yang saya baca beberapa laporan media, tulisan itu, tentara di dalam saja yang seolah-olah satu pada Xi Jinping, diam-diam mereka berontak membuat kubu-kubu juga.
Ya. Apalagi Indonesia yang Indonesia. demokrasinya, kebebasannya kayak begini, semua orang tiap hari lewat, Media sosial. mengerikan loh. Ya. Setiap letupan itu Ya. bisa saja semua ada di dalamnya. Semua kepentingan ada di dalam Ya, betul. yang tidak mungkin Ya. tidak melibatkan militer juga Ya, betul. dan polisi misalnya. Ya. Nah, ini saya kira presiden mesti lebih baik apa yang beliau sampaikan itu, kritikan dari civil society, para akademisi ini asupan yang beliau bilang itu asupan gizi Ya. bagi pengambilan keputusan. Harusnya normalnya begitu. Kalau demokrasinya memang jalan. Tapi kalau demokrasinya tidak jalan, itu nggak nyampe aspirasi itu. Elit-elit politik juga tidak cukup mudah berkomunikasi dengan presiden. Saya dengar begitu ya, saya tidak pernah berkomunikasi, tapi laporannya kira-kira begitu. Jadi ada hanya orang-orang tertentu yang punya akses kepada presiden, dan itu berbahaya menurut saya. Khawatir mereka takut, jadi mau nyampaikannya sebenarnya mereka betul itu benar Pak, Ya. setuju Pak, Iya, kan gitu. Ya. Kan misalnya kayak Menteri SDM bilang sampai akhir tahun BBM tidak akan naik. Udah naik Pak. Sudah. Saya biasa beli turbo itu 12.000. Tapi kayaknya imitating dengan Jokowi deh. Jokowi juga diam-diam nggak naik, tapi dia tuh udah naik. Diam-diam naik kan. Iya. Kalau zaman Pak Harto kan naik langsung Iya. rame kan. Iya. Apa kayak kemungkinan tuh tes the water 1 April kemarin kan mereka bikin isu dulu rame, tapi tidak naik, rakyat down ya kan. Tapi diam-diam naik. Dan Ya nggak bisa dihindarkan lah Pak itu ya. Harus disampaikan aja. Iya, yang jadi masalah kan sekarang masalah fiskal kan, gitu ya. Kita tuh tidak punya keleluasaan dalam fiskal, sangat sempit, sangat terbatas. Kita punya untuk membiayai pembangunan ini. Nah kalau itu dibuatnya program-program yang sifatnya populis kayak begitu, gitu ya. Seperti BMG, seperti koperasi Desa Merah Putih, seperti program penguatan tentara di batalion-batalion tersebut, beratlah gitu ya ekonomi kita ke depan. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya cukup rutin diskusi dengan para ekonom. Sumber-sumber masalahnya di situ, tidak terkendalinya keinginan presiden yang tidak terukur secara ekonomi, kira-kira kayak begitu, dan itu berbahaya. Ya, benar. Saya kadang-kadang berpikir presiden tuh memberikan statement apapun. Dulu Pak Harto, saya selalu singgung di sini. Pak Harto bilang tak gebuk, di bawah sudah digebukin semua Pak. Nah maksud saya presiden tuh kata-kata tuh mematikan loh. Iya, betul. Apalagi kata perintah atau Iya. mengeluh Misalnya, aja, menertibkan kata-kata yang dia pakai diksi itu. Di bawah kan nggak boleh nanya lagi Pak, betul. udah tahu arahnya, kayak Ponto bilang itu kan. Nah saya takut hal begini salah kalau terjadi dan berbahaya gitu ya. Dan misalnya kalau berkembang meluas ponto-ponto yang lain kayak begitu, itu bisa chaos. Betul, Bung. Apa yang Anda baca dari arah kebijakan Presiden Prabowo ini? Ya tadi sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yang matang, tapi lebih didasarkan pada bagaimana caranya menarik massa supaya simpatik sama dia dan supaya mendapat dukungan dalam pemilu 2029. Jadi arahnya ke sana. Ya, kalau gitu kritik yang paling tajam Anda berikan itu pada titik mana? Kebijakan pada saya lebih komunikasi fundamental atau pada saya lebih kekuasaan? pada fundamental, pada aspek struktur konstitusi kita. Dasarnya karena dari situ. Konstitusi. Dari situ. Nah, dari sanalah makanya kemudian berimplikasi pada kebijakan-kebijakannya, termasuk militerisasi dan sebagainya itu. Begitu, Bung. Nah, kalau kita mau maju ke akhir ini, kalau Prof hari ini misalnya rakyat harus memilih, ya, lebih berbahaya mana bagi Republik ini? Pemimpin yang salah arah atau rakyat yang kehilangan keberanian untuk mengoreksi jalannya pemerintahan? Kalau demokrasinya jalan,
kita bisa mengoreksi pemimpin lewat rakyat. Kalau demokrasinya jalan. Kalau tidak jalan, pemimpin yang salah arah yang harus turun secara konstitusional. Termasuk lewat aksi-aksi yang damai. Itu caranya untuk mengontrol pemerintah. Dan kita punya sejarah tentang itu. Tahun 60-an, tahun 90-an pada zaman Pak Harto, tahun 2000-an zaman Gus Dur. Begitulah. Jadi mungkin kita masih membutuhkan refresh kembali tentang politik kita. Jadi itu skenario terburuk. Terburuk, berat ya sebenarnya, dan dalam kondisi tidak mudah juga. Namun tidak bisa dibendung itu apabila kondisi pemerintah yang tidak kompeten seperti itu, yang kurang peduli dengan konstitusi, dibarengi dengan krisis ekonomi. Itu berat. Saya khawatir kita sedang menuju pada suatu polarisasi yang lebih dalam. Bisa, itu bisa. Tapi pengalaman kita polarisasi itu cukup terkendali kok, gitu ya. Polarisasi itu. Sumber-sumber polarisasi itu kan itu klaim-klaim dari elit politik bahwa dia mewakili massa yang besar, kira-kira kayak begitu. Ya. Dihadap-hadapkan dengan oposisinya, kira-kira begitu, yang tidak dihitung oleh ini. Itu polarisasi dari situ. Dekat hubungannya polarisasi itu ya dengan program-program populis sebenarnya. Memang kalau kita lihat ya, Presiden Jokowi di satu sisi kebijakan dia periode akhir, dan saat ini kayaknya kok apa namanya, ada kemiripan arahnya ya. Mungkin to some extent mungkin copy paste ya, di copy aja apa yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi cukup belajarlah dari Pak Jokowi, Pak Prabowo ini gitu ya, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Dan Melanjutkan Pak Jokowi cukup berhasil untuk mempertahankan kekuasaan itu dengan cara dia. Dan nampaknya sukses itu ingin Pak Prabowo copy gitu ya. Dan itu yang akan terjadi. Tapi Jokowi kan pakai ular politik. Dia kan betul. Komando. Iya, betul. Apakah bisa gitu ya? Iya. Menjalankan model politik Pak Jokowi. Kita lihat gitu loh. Setidaknya sampai hari ini program-programnya itu, kalau Pak Jokowi dulu kan dengan bansos macam-macam bansos kan. Kalau yang sekarang adalah program tadi. Kayak MBG, kayak koperasi, kayak fix gitu ya, fix gitu. price, Ya. fix anggaran. Ya. Bung, kita akan masuk di akhir ini. Saya tuh pingin mungkin ini kita cari solusi ini. Apa langkah paling realistis untuk memulihkan kepercayaan publik hari ini? Anda lihat. Wah, itu pertanyaan yang sangat susah ya. Dimulainya tentu saja kalau publik secara umum itu pertama-tama adalah bagaimana kondisi ekonomi kita. Bisa enggak gitu loh. Pemerintah itu kan wilayah pemerintah, ekonomi itu terutama untuk fiskal kan begitu loh. Pengelolaan fiskalnya seperti apa? Kalau sebutlah begitu ya, tantangan kenaikan harga BBM, rupiah dan seterusnya itu bisa terkendali, saya kira dengan sendirinya masyarakat percaya. Itu harus pemerintah lakukan. Iya, itu yang harus dilakukan kan gitu loh. Bagaimana caranya itu bisa dilakukan? Buatlah kebijakan-kebijakan yang prudent, yang hati-hati, yang cermat, yang efisien, sebagaimana diklaim oleh Pak Prabowo sendiri, efisiensi. Saya beli paya ini, saya suka makan paya pagi-pagi. Iya. Saya beli separuh dulu satu buah 15.000, kecil itu. Sekarang separohnya 15.000. Tadi baru. Jadi 100% naik ya. Ini mengerikan. Jadi orang ngomong plastik segala macam. Ya, saya baru plastik beli. hilang. Saya beli di itu aja. Saya beli di Alfa kayak gitu. Loh, mahal banget gue bilang gitu. Aja begitu doang. Tapi kita mesti siap-siap ini. Iya. Mudah-mudahan tidak tidurlah pemimpin kita. Karena kalau chaos, krisis ekonomi dengan arah kepemimpinan dan kebijakan seperti yang sekarang itu sangat berbahaya. Nah, apa yang Anda harapkan dari peran masyarakat sipil, akademisi, media seperti kita ini? Apa yang, karena kita juga takut juga kan, pasti banyak media juga
ya mungkin tidak keras amat, telepon, halo apa kabar juga dari mana, dari Mabes, dari Reskrim, orang udah ngeri aja, padahal dia nggak nanya apa-apa, tanya apa kabar, kalau lama kali nggak ditelepon, belum lagi iklan nggak dikasih misalnya, wah ada resesi atau krisis, jadi kita potong anggaran iklan itu, udah susah. Halus, betul, halus. Betul. Saya dalam situasi seperti itu, dalam kondisi itu artinya our democracy is dying gitu ya. Demokrasi kita udah istilahnya tuh sedang hampir mati lah. Jangan dying dong, jangan sampai bagaimana harus bangkit kembali. Iya, itu dia. Renaissance. Kalau nggak boleh retreat. Iya, our democracy is dying, dan oleh karena itu kita harus cegah, sebutlah begitu ya. Dari mana, dari sisi mana? Kalau berharap pada lembaga-lembaga formal itu kan susah, ya kan? Tidak jalan. Oleh karena itu mungkin walaupun bagaimana ya lewat civil society yang bersuara lebih keras gitu ya, sehingga setidak-tidaknya DPR juga kemudian melihat itu, bahwa dia punya pendukung di tingkat massa yang perlu mengontrol pemerintah. Mungkin hanya itu yang paling ini, yang paling yang jalan lain tapi juga sangat berisiko adalah lewat ya aksi-aksi. Saya ini punya keyakinan bahwa setiap masa itu ada orang-orang kritis, dan pengkritik juga ada masanya kan, semuanya. Dan itu ada momentum. Check and balance itu nggak pernah hilang, hanya cek doang, balance nggak ada, tapi semua ada check and balance-nya, dia harus berfungsi di era namanya negara demokrasi. Ya, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Akan sekarang jangan terlalu lama muncul kekuatan-kekuatan kritis itu untuk menciptakan satu alternatif check and balances. Tapi Bung, saya minta Anda 1 menit di layar ini, di kamera. Jika Anda berbicara langsung dengan Presiden Prabowo dan kepada rakyat, apa pesan yang paling jujur yang ingin Anda sampaikan? Untuk menyelamatkan kekuasaan secara lebih normal dan mungkin lebih efisien, saya kira Pak Prabowo harus punya komitmen terhadap konstitusi. Bekerjalah atas dasar konstitusi. Tapi bagi masyarakat itu harus lebih konkret gitu ya. Nah, oleh karena itu masyarakat harus kritis, jangan melihat program-program jangka pendek, kira-kira kayak begitu, karena itu punya implikasi jangka panjang. Kita berharap masyarakat lebih bisa peduli, lebih bisa solider, dukungan terhadap kepemimpinan yang muncul mungkin ya di dalam masyarakat itu sendiri, yang bersikap korektif terhadap pemerintah. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sobat Leader, demokrasi tidak runtuh dalam satu malam, dan ia melemah ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika kebenaran tidak lagi punya ruang. Dari Profesor Dr. Saiful Mujani, kita belajar kegelisahan intelektual adalah tanda bahwa nurani Republik masih hidup. Pertanyaannya, apakah kita masih berani mendengar? Sobat Leader, saya Frindolu, ini adalah Leader Channel TV, tempat kebenaran bersuara dan pemikiran bertumbuh untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Saiful.